Sang ibu adalah putri sulung dari klan Kenari, tapi mereka dipaksa untuk menikah dan menghembuskan nafas terakhir. Akhirnya meninggal dengan cara yang mengerikan. Dia telah menjadi angsa yang mulia sejak kecil. Saya adalah burung kenari rendahan. Klan tersebut telah dihancurkan. Kakak perempuan saya mendorong semua perempuan di klan untuk bunuh diri. Burung terlahir dengan kebanggaan. Jika Anda tertangkap, Anda mungkin tidak akan hidup untuk melihat keesokan harinya. Adik perempuan saya menangis sambil berlutut dan memohon, dan dia mematahkan leher adik perempuannya dengan tangannya sendiri. Anda adalah gadis yang cantik, pasti akan tercemar. Saya mencoba untuk menjaga keperawanan Anda, dan dia berhasil menikah dengan pria yang membunuh keluarganya. Dia hanya menganggap saya sebagai pembantu yang tidak terlalu tampan, tapi saya tidak menyangka. Saya baru saja mewarisi sistem 7 kehamilan dari ibu saya. Saya tidak ingin mati, saya ingin hidup. Hari di mana sekte burung dihancurkan, menyala, darah mengalir seperti sungai. Ayah dan saudara-saudara saya terbunuh dalam pertempuran. Dia mendorong semua wanita di klannya untuk bunuh diri. Burung terlahir dengan kebanggaan. Jangan pernah hidup untuk melihat keesokan harinya setelah ditangkap. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah adalah dengan mati. Bicara, keluarkan racun Bailing yang sudah disiapkan dan bagikan kepada semua orang. Adik perempuan saya yang paling cantik, dia selalu takut padanya. Dia tidak akan bunuh diri. Dia membuka mulutnya. Dia terpaksa menelan racun tersebut. Adik perempuan saya meronta dan memuntahkannya lagi. Dia mencubit wajahnya. Saya berkata, apakah Anda tidak tahu malu? Bersedia untuk dinodai. Wajah Anda adalah momok. Mengapa saya tidak memberikan pukulan yang bersih terlebih dahulu? Dia berkata, saya akan menggunakan kedua tangan saya. Ini benar-benar cocok. Saya mematahkan leher adik perempuan saya. Tubuh adik perempuan saya jatuh ke tanah. Semua wanita dari klan tidak berani ragu-ragu, menggantung diri di leher karena takut terlambat. Li menjalani kehidupan sebagai pengembara, idiom, terlahir sebagai anak yang hilang. Saya satu-satunya yang diam-diam menyembunyikan racun di bawah lidah saya. Sejak beberapa saat yang lalu, sebuah suara terdengar di telinga saya. Wan-Wan menyerap semangat mereka, digunakan untuk diri sendiri. Ibu saya adalah anak perempuan tertua yang sedang hamil dari klan Kenari. Saya masih muda dan ayah saya menyukai saya. Mengambil selir dengan paksa. Klan Kenari telah ada selama beberapa generasi. Sistem yang hanya menumbuhkan chiaroscuro, tidak diwariskan kepada perempuan tetapi kepada laki-laki. Sistem cakra baru saja ditransfer kepada saya. Ini adalah bukti bahwa sang ibu sudah meninggal. Mata saya terpejam. Jaga agar air mata Anda tetap masuk. Kuku terjepit jauh ke dalam telapak tangan Anda. Kata-kata ibu saya masih terngiang di telinga saya, mengalir deras. Ingat, burung kenari tidak memiliki kekuatan sihir, hanya keberuntungan. Ini menjadi daging berlemak untuk dimakan semua orang. Jika suatu hari Anda mewarisi sistem keberuntungan, Anda harus menanggung rasa malu. Orang yang paling kuat di dunia untuk jatuh di bawah rok Anda. Semua orang di dunia budidaya memandang rendah burung kenari, tetapi mereka semua mendambakan kekuatan keberuntungan yang dibawa oleh klan Kenari. Karena ibu saya, kemakmuran sekte burung, pelatihan ayah semakin maju setiap hari. Saya malu membicarakan diri saya secara eksternal. Kemampuan untuk mengandalkan seorang wanita yang tidak pernah berbicara tentang ibunya. Itulah mengapa dia tidak mengetahui rahasianya. Dia menunggu hingga seluruh anggota klan bunuh diri. Saya telah berpakaian dan berganti pakaian. Pada saat Raja Abadi tiba dengan pasukannya, dia menggigil kedinginan dengan rambut tergerai setengah dari wajah SB, bibir sedikit merah pada wajah yang cerah. Duan sangat menyedihkan, lemah dan tidak bersalah. Temui para dewa. Dia menangis dan berlari menuju sumur. Saya tidak punya pilihan selain mati. Menggunakan kekuasaan dan kekuatan sejati, idiom, bertindak dengan ketulusan yang mutlak. Entah bagaimana, dia sudah setengah jalan. Perjalanan, rok tergores, memamerkan kaki Anda yang putih perak. Sang Raja Abadi jelas tertarik. Dia datang kepadanya dalam sekejap. Uluran tangan untuk membantu. Tidak perlu khawatir, Nona. Saya tidak akan bersikap kasar kepada para wanita. Pada saat ini juga, berbaring di reruntuhan, aku tersandung. Saya melompat ke depan Di. Berteriaklah kepada suster Di. Tolong aku, tolong aku. Di membeku. Jelas Anda tidak ingin berhubungan dengan saya. Mengapa Anda masih hidup? Berada di tengah-tengah kalimat. Menyadari bahwa Raja Abadi sedang menatapnya. Dia memeluk saya dalam pelukannya. Buatlah gerakan penuh kasih. Kamu beruntung masih hidup, Kak. Mulai sekarang, hanya ada kami berdua. Orang-orang mengira dia mencintai adiknya. Secara diam-diam, tapi kukunya yang panjang menjepit punggungku. Saya menderita sakit, pendarahan dari mulut, tapi saya tidak berani mengatakan apa-apa. Saya memohon kepada Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Saya akan melakukan apapun untuk Anda. Aku bersujud, pendarahan di dahi. Para pembudidaya sangat menghargai reputasi di depan semua orang. Abadi, jika Anda mengeksekusi seorang gadis kecil yang tidak berdaya, ini adalah kerusakan pada batu giok hijau. Jadi dia memerintahkan mereka semua untuk dibawa kembali. Saudari pertama tidak membuang waktu untuk
untuk mengatakan bahwa aku, saudari selir, berasal dari latar belakang yang rendah. Anda sudah terbiasa melayani saya. Saya bukanlah Raja Abadi ketika saya berada di tempat yang berbeda. Mengapa Anda tidak menjadikannya sebagai pembantuku? Mata sang dewa mengalir di wajahnya yang lembut, mengangguk tanpa sadar. Dia mengajak saya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Saat Anda berbalik, dia tidak menyadari wajah putih itu, beberapa bintik yang tidak kentara, dan Blue Chun menunduk sambil mencibir di sudut mulutku. Selama bersentuhan dengan kulit manusia, Anda akan dapat menyerap getaran satu sama lain, digunakan untuk diri sendiri. Dia mengira dia membawa seorang budak untuk menjebaknya, tapi saya tidak menyadari bahwa saya adalah keinginan kematiannya. Saya mengumpulkan tulang belulang ibu saya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh. Itu adalah kematian yang mengerikan. Sang ayah mengusirnya keluar. Dia menangkis pisau itu. Saya menguburkan ibu saya, membantu SB dengan tenang. Saya yakin saya akan memiliki kekuatan dunia pada akhirnya. Biarlah dunia jatuh di bawah kakiku. Di yang berdiri di samping menjadi tidak sabar dan berkata, "Oke, selirmu yang menyebalkan. Bibi, apa yang bisa disembah? Ikutlah denganku sekarang." Dia mengikuti Immortal White Yao kembali ke sekte Saisian. Dia tinggal di agora terdekat. Karena Raja Abadi, semua orang di klan memanggilnya peri angsa, dan aku telah menjadi pelayan terendahnya. Hal favorit yang dilakukan dia adalah membuat saya mengambil formulir setelah. Berdirilah di dalam sangkar dan bernyanyi untuknya. Bernyanyilah sampai tenggorokan Anda terbelah, mengeluarkan darah dan tidak berhenti. Tapi dia mengatakan bahwa Anda harus bernyanyi sampai berdarah agar terdengar bagus, membuat seseorang ingin melanjutkannya, dan bahwa saya tidak sama dengan Anda. Ibu kandung Anda sama seperti Anda. Semua kaki kenari rendahan. Ini semua tentang para pekerja. Mengolok-olok SB. Anda adalah orang yang bahagia, bukan? Dia bahkan meminta saya untuk ditugaskan sebagai pengawal Immortal Saffron. Harimau hitam juga mengatakan, dengan asal-usulmu yang rendah, dia cocok untuk menjadi pengawal pribadi Immortal Lord. Agak sulit dijangkau. Adapun Raja Abadi, hanya angsa yang mulia seperti saya, tentu saja, untuk menjadi layak. Tapi harimau hitam adalah tunggangan White Medicine. Saya diberitahu bahwa dia memiliki temperamen yang kejam. Para pelayan yang ia kirimkan kepadanya semuanya mati dengan cara yang mengerikan. Secara pribadi, saya mendengar dia berkata, dengan cara ini akan menjatuhkan benda kecil itu, dan untuk menjaga agar para prajurit Dewa Abadi tetap berada dalam kendali. Saya tidak takut Black Tiger tidak akan setia kepada saya mulai sekarang. Aku adalah permaisuri yang sah dari Dewa Abadi. Aku memohon pada kakak pertamaku, namun dia memerintahkan saya untuk ditelanjangi, melemparkan saya ke dalam kandang binatang itu, dan saya telah menyiapkan tempat yang bagus untuk Anda. Jangan katakan saya tidak melakukan yang terbaik sebagai suster. Saya meringkuk di dalam pena yang kotor dan bau, mengikat, menggigil kedinginan. Tunggu sampai malam tiba. Dengan auman harimau, rubah hitam berjalan perlahan masuk ke dalam kandang. Seekor ular harimau berduri menyentuh bahu saya. Aku berdiri. Tutup mata Anda dan jangan coba-coba membukanya. Dalam waktu singkat, nafas yang hangat dan berat di tengkuk saya. Saya membuka mata saya. Rubah hitam ditemukan dalam bentuk. Aku memegang tanganku. Lihatlah saya dengan senyuman di wajah Anda. Kulit agak gelap, menyala, alis pedang dan mata berbintang. Tinggi. Suaranya memiliki kemalasan seperti kucing besar. Kenapa kau, Sparrow? Saya menggelengkan kepala. Pembantu dari sekte pengamat bintang. Semua rambut dalam dua sanggul. Untaian manik-manik berumbai. Saya menggelengkan kepala, dan manik-manik kristal di kepalanya bergoyang. Ini adalah sebuah cincin yang bagus. Sang harimau hitam sangat terpesona. Menggambar. Jangkau dengan punggung tangan Anda 2 kali. Saya tidak menyadarinya sampai saya memegangnya di tangan saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit daging leher saya. Beraninya kau menipuku? Saya mengeluarkan suara kesakitan. Tetapi, hal ini malah membuatnya semakin bersemangat. Kaki kenari. Pesona alam. Langsung saja ke lokasi syuting. Saya tidak takut dia tidak akan mati. Saya menggigit telinga harimau itu. Jangan khawatir. Tolonglah aku. Aku akan membantumu. Setelah 1 malam, ujung sistem dari 100. Kemajuan pesona 10. Dibenar, saya memang burung kenari rendahan. Tapi saya akan menggantikannya. Untuk melihat saya kembali dalam keadaan utuh. Mata Di membelalak. Bahkan Raja Abadi pun memperhatikan saya. Wan-Wan tampaknya sedikit lebih cantik. Memang benar, saya terlihat seperti buah persik. Anda terlihat berseri-seri. Black Fox adalah orang yang sangat beruntung. Tadi malam saya melakukan pertemuan kulit ke kulit yang panjang dengannya. Saya telah meminjam banyak keberuntungan saya. Bahkan penampilannya pun sedikit membaik. Raja Abadi menghadiahi saya sebotol ramuan. Ini terbuat dari air naga gio. Terbaik untuk wajah. Anda harus merawat wajah yang begitu cantik. Dia sangat marah sampai dia menghancurkan tungku yang mahal. Tetapi sebelum dia bisa membuang, itulah yang mengganggu saya. Pil putih abadi adalah seorang wanita. Ini bukan hanya tentang wanita. Ada akad nikah. Dia pikir dia terlihat
terlihat hebat dan darah angsa itu mulia. Tetapi, saya tidak menyangka akan berada di sekte teropong bintang. Semuanya adalah murid perempuan yang berpenampilan jarang. Bahkan garis keturunan yang lebih mulia dari Phoenix Maiden. Ada berapa banyak wanita naga di sana? Setelah White Pill membawanya kembali. Tapi itu hanya beberapa hari saja. Saya tidak akan pernah kembali ke Joan of Arc lagi. Dia tidak lagi memiliki klan untuk kembali. Jika kita terus begini, kita harus duduk di belakang pil putih. Ada binatang buas yang eksotis di taman untuk sebuah perubahan. Dia sangat cemas sampai sudut mulutnya marah, terpesona oleh sepotong busa. Saya bahkan lebih takut melihat orang. Tetapi sebelum dia bisa memikirkan jalan keluarnya, sesuatu terjadi pada seseorang yang dekat dengannya. Pada hari itu, White Yao kembali dari perjalanannya ke Swallow, mabuk. Saya melihat saya bertelanjang kaki di kolam teratai di depan gerbang gunung. Dia memang sengaja menyulitkan. Katanya dia terbakar. Saya ingin makan sup biji teratai. Biarkan saya masuk ke dalam air untuk mengumpulkan biji teratai di musim gugur yang sejuk. Saya kembali tanpa alas kaki. Celana panjang ditarik hingga ke lekukan lutut. Kaki White Craig berwarna merah muda beku. Percikan air mengotori padang teratai seputih salju milik peri. Saya bergegas membersihkan tas saya. Tapi sebuah tangan mengangkat dagunya. Kamu tidak bersama Yuki-kun, pembantu Wan Wan. Keesokan paginya, para pelayan yang datang ke kamar untuk mengantarkan catatan Tuhan yang sejati melihatku bangkit dari tempat tidur Raja Abadi dengan pakaian acak-acakan. Berita itu segera menyebar ke seluruh sekte Jaishin. Dia sangat marah sampai dia menghancurkan semua barang pecah belah di ruangan itu. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dan kemudian datanglah berita yang membuatnya semakin sedih. Raja Abadi mengatakan bahwa saya telah melakukan sesuatu sebagai selir. Anda akan merasa sangat segar setiap kali bersama saya. Budidaya juga jauh lebih lancar. Saya tidak tahu apakah itu karena setiap kali saya datang ke kamar saya telah memberinya sedikit udara segar. Anda tidak dapat membuat kesalahan dengan meninggalkan anak Anda. Anda tidak akan menangkap serigala. Sistem berkata kepada saya, Wan Wan, ini adalah pria terbaik saat ini. Anda akan melekat padanya. Untuk sementara waktu, saya adalah masalah besar. Sang Abadi tinggal di kamar saya hampir setiap malam. Dia sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia datang ke kamar saya dan menyuruh pelayan untuk memegangi saya. Dia menampar saya beberapa kali. Kau jalang, aku menyelamatkan hidupmu. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Saya tidak percaya Anda akan merangkak dari tempat tidur. Fruity menurunkan cibiran saya dan mengatakan dia selalu memarahi saya. Saya masih ingin menjadi Raja Abadi. Selir Kekaisaran, Putri Mahkota, idiom, tokoh utama dalam Kekaisaran Tiongkok. Perbedaan dari selir. Hanya saja, ini adalah cara yang jauh lebih terang untuk merangkak ke tempat tidur. Siapa yang lebih mulia dari orang lain? Selain itu, jika dia tidak memaksa seluruh klan untuk dirampok, saya rasa mereka tidak akan mati sama sekali. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang menyelamatkan hidup Anda? Kakak adalah anak perempuan pertama. Mereka berbicara tentang kebanggaan dan kehormatan. Faktanya, dia adalah yang tercepat dalam berlutut. Siapa yang tidak punya rasa malu? Dia sangat marah, dia gemetar, menunjuk ke arah saya, tidak dapat berbicara. Dia menghunus pedangnya dan mencoba membunuh saya. Tapi entah bagaimana saya tersandung dan jatuh. Bilah pedang memotong wajah Anda. Itu meninggalkan jejak darah. Dia terlihat seperti wajah sombong karena dosa yang telah rusak. Dan bahkan lebih marah. Dia mendekatkan pedangnya ke dada saya. Pelayan itu buru-buru menariknya. Peri tenang, jika kita membunuhnya, bahkan Raja Abadi pun akan meminta pengampunan. Tidakkah Anda memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dalam perjalanan Anda? Saat itulah Didi ingatkan, keluarkan kendi anggur dan taruh di depan saya. Malam ini Anda akan membuat peri mabuk, dan kemudian diam-diam keluar dan aku akan masuk. Jangan coba-coba untuk tidak mematuhiku. Jangan anggap remeh kehidupan ini. Saya berpura-pura enggan. Saat ia meraih kendi, saya menyentuh jari di pada sistem peri. Angsa itu benar-benar lembut. Saya sangat nyaman. Saya merasa seperti sedang melakukan gerakan. Tetapi Anda berpura-pura enggan. Singkirkan kendi anggur sambil menghela napas pasrah. Dia tidak menyadari bahwa kulitnya menjadi sedikit lebih kusam. Sang Raja Abadi sedang mabuk malam itu. Aku akan membawanya ke kamarnya. Tiup lilin, keluarlah dengan tenang. Di, yang berpakaian seperti seorang pembantu, telah menunggunya untuk tidur. Suster Di selalu membenci pembantu yang naik ke tempat tidur. Dan sekarang dia mengenakan pakaian pelayan atas kemauannya sendiri. Saya duduk di luar pintu, mendengarkan nyanyian dari dalam rumah. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman. Dia tidak tahu, selanjutnya, nasib buruknya akan segera dimulai. Tidak lama kemudian diketahui bahwa dia hamil. Pil Putih Abadi ingin menikahinya sebagai permaisuri surgawi. Saya tidak tahu mengapa. Malam sejak saat itu, wajah Di memerah. Itu tidak akan hilang. Dia takut dia hamil. Jangan berani menggunakan obat secara sembarangan. Tapi ini semakin memburuk. Wajah Putih aslinya berwarna merah dan putih. Semua kulitnya muncul. Sangat menakutkan untuk ditonton. Jika ini terus berlanjut, White Pill tidak ingin bertemu dengannya lagi. Hari di mana saya menikahi Di dalam isolasi yang tenang. Meskipun dia adalah seorang putri kahyangan,
Tetapi tidak ada pesta pernikahan besar sama sekali. Hanya sedikit teriakan. Diam-diam dari gerbang surga, dia dibawa ke istana Hemu di mana Dewa Abadi tinggal. Pil putih abadi diumumkan ke dunia luar. Itu karena dia sedang hamil. Alasan sebenarnya diketahui oleh semua orang di sekte Stargazer. Langit penuh dengan luka merah. Benar-benar cacat. Bagaimana cara bertemu orang? Sikap sang abadi itu dingin. Tentu saja, orang-orang di bawahnya tidak pandai berdandan. Itulah mengapa di ruang pernikahan semua spesifikasinya tidak memadai. Bahkan tenda pernikahannya pun berwarna merah muda, seperti selir. Suster menangis terseduh-seduh. Dengan berlinang air mata, dia mengambil tangan Raja Abadi dan meletakkannya di atas perutnya. Saya melakukannya untuk menggendong anak Anda, tapi saya sudah sangat menderita. Lihatlah dia bergerak. Pil putih selalu sombong tentang dia telah mengandalkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Ini tidak baik. Apa yang dimaksud dengan hamil anak? Andalah yang merencanakan bayi ini. Bukankah itu disebut ibu? Dan melihat dengan jijik pada sosok dia yang sangat membengkak. Baiklah. Anda tidak perlu menggunakan parfum saat hamil. Baunya kotor. Pada saat ini juga, seseorang melaporkan bahwa selir Suwanwan sedang hamil. Dia muntah. Saya mengundang Anda. Bayi Yao langsung sangat gembira. Bergulinglah dan bangun dari tempat tidur. Dimeraihnya. Mendiang Tuan Bayi Yao memiliki hati yang lembut. Tapi melihat ke belakang, saya melihat wajah dengan jendela berwarna merah. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan dia menangis di kamarnya. Saya baru saja menyeruput teh Ganoderma Lucidum. Segera setelah saya melihat obat putih tiba, dia mengeluarkan sapu tangannya dan menutup mulutnya, mengiritasi tenggorokan secara diam-diam. Saya muntah air berwarna kuning. White Medicine melihat saya terlihat kurus, merasa sangat tertekan. Mengapa sulit sekali untuk hamil? Saya berkata dengan berlinang air mata bahwa saya pikir itu adalah garis keturunan Raja Abadi yang sombong. Saya tidak cukup kuat. Ini sudah merupakan reaksi yang besar. Obat putih segera berkata, saya akan membantu Anda dengan seteguk ki sejati. Saya yakin itu akan melindungi bayi. Saya mencium pil putih itu secara diam-diam, tetapi dengan masuknya Qi yang sangat besar secara konstan. Ini sangat mengasyikkan sehingga Anda ingin berteriak. Baru saja, sistem ini berhasil menembus 30%. Sang Raja Abadi menginap di kamar saya pada malam pernikahan. Dengan cepat menyebar ke seluruh klan. Bahkan para pelayan memperlakukan Di dengan jijik. Saya dipelihara oleh Qi. Tapi ini adalah tampilan yang lebih baik. Obat putih lebih sering mengunjungi saya. Di tidak pernah menjadi favorit. Menyaksikan perut saya semakin membesar setiap hari. Ini bahkan lebih menakutkan. Saya adalah putra sulung dari Ten Lower. Dia menuangkan semangkuk obat oksitosin ke dalam tubuhnya. Saya telah menggugurkan janin yang berusia kurang dari 1 bulan. Burung dan makhluk abadi saling jatuh cinta. Terlahir dari rahim seorang wanita. Mengerami dengan energi spiritual ibu. Idiom menetas dengan roh ibu. Bayi tersebut tidak akan lahir sampai bulan Oktober. Janin ovovivipar yang lahir dari saudara perempuan mengalami cacat bawaan, cangkang kusam dan lunak. Tapi dia mendapatkan wanita-wanita terbaik untuk mengeraminya. Aku harus lahir sebelum telur putriku keluar dari cangkangnya. Dia juga memaksa saya untuk meletakkan janin di belakang gunung klan dan mata air di tempat teduh, menggambar dalam gelap. Ia meletakkan telur-telur tersebut di dalam tungku dengan sinar matahari yang ekstrim. Legenda mengatakan bahwa kaki burung itu terasa panas ketika janin menetas. Bayi Deyu sangat yang dingin adalah Yin. Ditergila-gila dengan hal itu. Anak laki-laki harus menurunkan anak laki-laki pertama. Biarkan aku membawa putriku. Suatu hari ketika Raja Abadi sedang pergi, saudari diingin aku pergi ke perjamuan. Tubuh Suster Li terluka saat dia menginduksi persalinan. Wajah kekuningan dan bengkak. Pipinya diwarnai dengan bintik-bintik kupu-kupu berwarna coklat. Dia mengenakan kostum putri Celestia merah besar, tapi warna merah seperti ini. Hal itu membuat kulitnya yang kuning kusam menjadi semakin kusam. Melihat saya tumbuh semakin cantik dalam barutan gaun berwarna merah muda teratai, saya sangat marah. Irigasi mangan, duduk dengan cara setan. Sang Abadi tidak ada di sini hari ini. Untuk siapa Anda berdandan? Saya berdiri teguh, menyala. Orang memakai pakaian. Saya tidak berdandan. Jika Anda terlihat baik, Anda akan terlihat baik dalam segala hal. Adik Anda yang mengenakan kostum putri surgawi. Menurut saya, ini disulam oleh seorang wanita yang berbakat. Saya pernah mendengar bahwa jenis darah ini adalah darah seorang wanita berbakat yang memuntahkan sutanya. Ini satu-satunya cara untuk menjadi merah semurni ini. Gaun merah kakak yang cantik. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah melayang. Segera setelah mendengar itu, dia sangat marah sampai-sampai menghancurkan cangkir tehnya. Anda hanya seorang pembantu kecil. Baru 2 hari sejak dia dipromosikan. Beraninya kau sombong. Saya menyentuh perut saya seolah-olah saya tidak bermaksud melakukannya. Menjadi ibu sama pentingnya dengan menjadi anak laki-laki. Jika Anda adalah orang pertama yang melahirkan anak laki-laki, siapa yang tahu jika Raja Abadi akan menjadikanku permaisurinya? Dangdang, pengecer online. Saya menusuk di bagian yang sakit. Teriakan itu menjadi bumerang. Kau hanya seorang selir rendahan. Beraninya kau mengancamku dengan seorang anak? Saya memerintahkan pelayan saya untuk mengambil janin saya dan pergi. Dapatkan janin
janinnya. Saya akan memecahkannya sendiri. Pembantu rumah tangga itu enggan untuk melakukan apapun. Janin Putri Celestia yang berusia 5 bulan telah mengambil bentuk manusia. Yang Mulia memiliki kebajikan dalam hal kebaikan. Beri dia istirahat. Seluruh anggota sekte Stargazer tahu bahwa immortal. Anda mendukung saya sekarang. Sang Abadi tidak memiliki anak. Saya akan punya bayi. Jika itu adalah putra kedua, dia dibunuh oleh saudara perempuan pertamanya. Raja Abadi akan berurusan dengan mereka ketika dia kembali. Belum lagi pembunuhan, terutama membunuh Yin, adalah tabu. Anda akan kehilangan pelatihan Anda. Mereka semua adalah kultivator. Tidak ada yang menginginkan darah di tangan mereka. Dipunya rencana. Saya mendapatkan telur-telur itu dari mata air di belakang gunung. Bawalah janin sahabat karib Anda. Menunggu puncak Rangoon. Berdoa untuk anak-anaknya. Lunar Range Peak adalah puncak tertinggi di sekte teropong bulan. Puncak gunung yang berawan. Sekelompok urat nadi spiritual. Saya putih seperti selembar kertas. Jangan lakukan itu, Dix. Cangkang ovipositor yang rapuh. Jika Anda tidak memperhatikan, saya yakin itu akan hancur berkeping-keping. Di melihatku meringis. Saya bahkan lebih senang dengan diri saya sendiri. Siapkan kursi sedan. Mintalah selir Wan mengikuti Anda berkeliling. Menyaksikan anak Anda sendiri dengan mata kepala sendiri. Jalur terjal menuju puncak rentang bulan. Hanya ada satu tangga batu menuju puncak. Berada di kursi sedan. Biarkan saya mengikuti orang yang menggendong janin. Tidak. Janin ditempatkan di atas platform yang dibawa oleh dua pria. Dengan makanan ringan yang tajam empuk di bawahnya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan melepasnya begitu saja. Jatuh ke tanah. Tidak akan lama lagi Anda akan berdiri sendiri. Cangkang janin retak terbuka di bawah benjolan. Cangkang. Suara samar tangisan bayi berasal dari dalam. Kucing menangis. Menyeramkan. Aku naik dan berlutut di hadapan Putri Celestia. Anak itu menangis. Dia tidak ingin mati. Mohon belas kasihan, Yang Mulia. Diduduk di kursi sedan. Bibir merah darah mekar. Mengukir senyuman suci. Jika anak itu begitu rapuh. Jika dia selamat, dia akan menjadi lumpuh. Apa gunanya hidup? Selain itu, saya berdoa untuk kesejahteraan wanita. Bagaimana kita bisa berhenti? Terus naik ke atas. Atas. Darah merah perlahan-lahan mengalir dari celah-celah kerang. Tetesan demi tetesan di tangga batu. Ini memunculkan bau amis yang kuat. Ini adalah adegan yang berdarah. Beberapa murid perempuan di samping kami sudah muntah. Namun, hutan di puncak gunung sudah dekat. Cangkang telur tidak pernah benar-benar pecah. Sedang terburu-buru. Menyala. Turun dari tandu secara langsung. Aza jatuh di atas lutut pembawa tandu. Kurir itu goyah melihat tengkorak itu. Menjatuhkan. Tipsel telur. Janin telur berdeguk dan berguling-guling menuruni tangga. Tersandung beberapa kali. Benar-benar hancur berkeping-keping. Ada banyak darah di bagian dalam. Ditertawa terbahak-bahak. Wanita jalang itu akhirnya mati. Mari kita lihat bagaimana ia berlutut di atas botol ibunya. Tapi sebelum dia selesai tertawa, para penjaga yang pergi untuk memeriksa situasi melaporkan kembali ke surga dengan ngeri. Janin Putri Celestia adalah janin laki-laki. Diterdiam sejenak. Kemudian dia berseru dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Janinnya disimpan di tempat yang sangat dingin. Bagaimana bisa anak laki-laki? Dia tersandung di sana. Berlutut di depan kekacauan. Seorang bayi laki-laki yang terhambat pertumbuhannya terbaring dengan darah berwarna merah keemasan. Dengan sedikit bulu seputih salju. Mata besar itu masih terus berputar. Melihat dia membuat meratap. Dia tidak bernapas. Jeritan melengking di membelah atap. Bukan janin saya yang dia bunuh. Itu adalah anaknya sendiri. Aku menghela napas tak percaya. Sebenarnya, saya dilindungi oleh keberuntungan saya. Setiap kali memiliki niat jahat, segala macam kecelakaan pasti akan terjadi. Biarkan saya dan janinnya membuat kesalahan. Itulah mengapa saya sangat memohon. Saya harap kami tidak membunuh terlalu banyak orang. Tapi dia bersikeras untuk membunuh bayi saya. Maka jangan salahkan saya jika saya bersikap kejam. Ujung jari menyentuh darah. Gemetar. Janin yang ia bunuh dengan tangannya sendiri. Saya mewarisi sebagian pesona orang tua saya. Sekarang sel telur dan janin sudah pecah. Saya telah menyerap setiap bagiannya. Nak, jika Anda memiliki semangat saat kamu lahir di rahimku, saya adalah pemandu yang pendiam. Menyerap setiap tetes chi. Sistem menyerapnya di telinga saya. Sistem Rhem 4 milik Fate ditingkatkan menjadi 50%. Raja Abadi sangat marah ketika dia kembali ke gunung. Burung Phoenix betina yang bertanggung jawab atas inkubasi gemetar ketakutan. Putri Celestia mendesak saya siang dan malam untuk mengilhami saya dengan energi spiritual. Tetapi garis keturunan Phoenix adalah api. Sel telur angsa tidak terlalu cocok. Kemarin saya menyaksikan retakan lain pada cangkang telur tuan muda yang tidak dapat ditanggungnya. Kemudian Anda memasukkan janin ke dalam air mancur. Memelihara garis keturunan bangsawan dari gadis Phoenix. Ini adalah kasus lain dari Putri Tian yang membunuh putra selir. Sang Abadi tidak mengambil nyawanya. Sebaliknya, dia merantai Phoenix ke tiang dinosaurus. Aku telah mengambil sumsum Phoenix. Phoenix telah berteriak selama 3 hari 3 malam. Menyala, berkokok karena darah dan meratap karena kesedihan. Seseorang yang telah menguasai seni hidup. Aku tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Namun, di belum merasa puas. Wanita jalang itu tidak
layak mati. Tidak membunuh saja tidak cukup untuk meredam rasa sakit karena kehilangan anak saya. White Pill tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Tampar wajahnya. Cukup jika kau tak mencoba menyakiti bayi Wan Wan. Bagaimana mungkin seorang putra yang baik dari keluarga saya meninggal? Di menatap tak percaya pada Bai Yao yang selalu bersikap lembut dan elegan, saya menyadari bahwa saya tidak memiliki anak. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan pelampung dan dukungan mereka. Dia tidak berani menangis lagi. Yang dia lakukan hanyalah memukuli para pelayan untuk menyingkirkan mereka. Tapi itu tidak butuh waktu lama. Pesan dari janin saya yang sedang diinkubasi. Aku Diana sekarang, putra tertua, mendengar bahwa dia menemukan Bai Yao. Tidak mungkin. Saya menaruh janinnya di mata air yang dingin. Bagaimana Anda bisa memiliki seorang putra? Pasti bajingan. Bai Yao menatapnya tanpa busana. Su Suejun, pendeta Tao yang marah. Sudah cukup. Lihatlah dirimu sekarang. Kau terlihat seperti orang kaya. Menjadi selir dengan sia-sia. Jangan berani-berani mengatakan anak Wan Wan adalah anak haram. Apa kau mengutukku? Kemudian menyadari apa yang telah ia katakan. Kau terlihat sangat pucat. Untuk memerintahkan diseret ke bawah. Li terbang ke langit dan tidak berdampak. Idiom Ki bertindak sewenang-wenang. Melarang SB untuk pergi ke Kyong Yao Teraj. Tidak diizinkan keluar. Setelah semua ini, ditolak dan gulung tikar. Dia selalu mematuhi pembantunya dengan baik. Ketika mereka berada dalam kesulitan, mereka mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Saya bahkan tidak bisa makan atau berpakaian sendiri. Dia sudah manja sejak kecil. Saya tidak pernah menderita seperti ini. Semua dekorasi di dalam rumah dihancurkan sebelum pembantu masuk. Jika kamu jatuh lagi, Putri Tian, kami telah kehilangan semua mangkuk porselen yang kami gunakan untuk makan. Di menatap tak percaya pada pembantu yang dia gosok, membuang makanan di lantai. Dia mengetuk pintu sekeras mungkin, tetapi tidak ada tanggapan. Beberapa hari kemudian, dia yang kelaparan dan sekarat mengerti. Jika Anda tidak makan, dia bisa mati kelaparan di sini. Anda akhirnya memungut nasi yang sudah tengik di lantai. Makanlah seperti anjing. Tak lama kemudian terjadi kekeringan hebat. Orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. In Hyeon datang ke gunung untuk menemuinya. Saya harap para dewa akan berdoa untuk hujan. Pil putih dalam masalah. Pembudidaya tidak berproduksi. Pasokan makanan dan pakaian yang konstan di bumi. Meskipun orang yang sudah tercapai tidak membutuhkan diet, tetapi dibutuhkan sejumlah besar pembudidaya tingkat rendah. Belum lagi gunung-gunung yang penuh dengan makhluk halus. Legenda mengatakan bahwa klan Rainbeard memiliki kekuatan untuk memanggil angin dan hujan. Namun, sekte burung telah dihancurkan oleh tangannya sendiri. Pada saat ini juga, namun, dia meminta untuk bertemu. Dia setipis kerangka, tertutup kotoran, tidak dihadiri. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mandi dan mengganti pakaiannya. Jauh, terdengar suara yang menyengat dan mencurigakan. Kaisar melihat wanita kaya ini, secara tidak sadar menutup mulut dan hidung Anda. Ini adalah Putri Celestia. Obat putih itu mengerutkan kening. Beberapa langkah yang tak terlihat Putri Celestia. Apa yang terjadi dengan Anda? Tapi dia sangat bersemangat sehingga saya bisa. Sisa dari saudara perempuan pertama. Saya mendapatkannya dari ayah saya. Metode pewarnaan darah yang unik dari klan burung. Metode ini membutuhkan kain berlumuran darah dan dihidupkan kembali. 79 hari berturut-turut. Membunuh 100 orang per hari. Semakin mulia Anda, lebih baik hasilnya. Pada hari ke-49, tangki darah sudah penuh. Penyembuhan alami. Bai Yao ingin mempertahankan citranya sebagai keluarga terhormat. Tidak ada komentar tentang hukum berdarah. Tapi Kaisar sedang terburu-buru selama hujan turun. Saya tidak peduli dengan hal itu. Jika kekeringan terus berlanjut, orang-orang akan bangkit. Saya khawatir dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai Kaisar. Bai Yao akhirnya berjanji kepada adik perempuan pertamanya untuk mempersiapkan ritual hujan. Hal ini juga membebaskannya dari hambatannya. Pada awalnya, Kaisar mengirim narapidana hukuman mati dengan status resmi. Namun seiring berjalannya waktu, tidak cukup terpidana mati. Kerabat Kaisar gemetar ketakutan. Li takut bahwa Kaisar tidak akan pernah menyerah. Idiom V, ketakutan yang tidak perlu. Ajaklah mereka untuk melakukan hubungan interpersonal. Beberapa bangsawan mulai mencari pengganti secara pribadi. Saya khawatir Kaisar akan memotong-motongnya. Saya tidak bisa tidak melarang Kaisar dan almarhum Raja untuk mengatakannya. Bahkan, ketika saya mengikuti ayah saya dalam pertempuran ini, saya juga mendengar bahwa hukuman mati saja, efeknya sama saja. Kaisar masih ragu-ragu. Tetapi bagaimana jika tidak berhasil? Saya berkata dengan sungguh-sungguh, jika memang begitu, saya ingin menggunakan tubuh saya sebagai 4, mengaktifkan formasi. Sudah lama sekali, tapi kami memiliki formasi pengorbanan 49 hari. Mayat-mayat mengotori lapangan, tetapi awan lambat sekali datangnya. Langit yang jernih dan tak terbatas. Saudari pertama sedang terburu-buru. Saya sendiri telah memenggal beberapa orang. Tubuh tanpa kepala di tanah. Darahnya menggembung dan mengalir ke lekukan-lekukan. Namun masih belum ada kabar. Aku sebenarnya mengatakan, saya khawatir hukum tidak seperti yang dibayangkan. Noda darah menunjukkan garis keturunan yang mulia. Tarian ini adalah tarian terakhir yang ditarikan oleh pria yang memiliki darah bangsawan. Anda tidak bisa berhenti
selama waktu tersebut, sampai mereka mati dengan segera. Baru pada saat itulah dia menyadari apa yang saya maksud. Menunjuk dengan marah ke arahku, dasar jalang. Beraninya kau mencoba untuk mendapatkanku? Saya tahu dia selalu bangga dengan garis keturunannya. Saatnya untuk tampil. Putri Celestia didukung oleh seluruh dunia. Sudah sewajarnya kita berkorban demi dunia. Dia masih berusaha untuk berubah. Tapi sebelum saya bisa menyelesaikannya, mereka dipaksa untuk melepas sepatu mereka dan pergi ke altar. Gadis naga dan gadis Phoenix itu semuanya memiliki nama Zhongwen di belakangnya. Bai Yao tidak berani menyinggung perasaan mereka. Hanya Daughter Di yang selalu mengiklankan dirinya sebagai angsa. Gadis yatim piatu lainnya. Secara alami, Bai Yao tidak akan ragu. Dia berganti pakaian dengan pakaian bela dirinya. Mendaki ke teras Qiu. Setelah Anda mengendur, cambuk dari tangan yang tidak bersenjata akan ditimpakan kepadanya. Paksa dia untuk bangun. Dijatuh ke tanah beberapa kali. Menangis dan memohon kepada para pelayan untuk memukuli saya sampai mati. Saya benar-benar tidak bisa menari lagi. Dialah yang melakukannya pada wanita itu. Saya telah menggambar sumsum keabadian. Orang yang direduksi menjadi seorang gadis pelayan yang kasar membawa cambuk panjang. Dengan dingin, dia berkata bahwa Putri Tian biasanya memperlakukan kami para pelayan dengan baik. Gadis budak bermulut kotor, anggrek berkait bermulut tertutup, Chlorophytum comosum. Sering dikatakan bahwa satu hari adalah hari perbudakan. Menjadi budak seumur hidup. Saya telah dikeluarkan dari klan, direduksi menjadi seorang budak perempuan. Putri Celestia, cepat bangun. Jika saya tidak bangun lagi, cambuk di tangan Anda akan sedikit berat. Dibangkit sambil menangis. Adapun mengapa Phoenix ditugaskan untuk memata-matai dirinya, tentu saja itu saya. Saya menyeruput teh saya, duduk di bawah payung yang sejuk, menyaksikan di menari tanpa alas kaki di atas pasir yang panas. Di menari selama 3 hari 3 malam di bawah teriknya matahari. Wajah saya penuh dengan lecet akibat sinar matahari. Benar-benar cacat. Tapi saya teringat wajah adik perempuan saya yang berdarah. Jari-jari dan telapak tangan dia yang panjang. Dan akhirnya lehernya patah. Mati tanpa jejak. 3 hari kemudian, saya melihat dia tidak bisa menari lagi. Dialah yang mendekati Bai Yao. Saya ingin mengambil alih dari kakak saya dan melanjutkan tarian hujan. Bai Yao sedikit ragu-ragu. Tapi anak saya masih kecil. Tidak bisa ditinggalkan tanpa pengawasan. Saya adalah ibu dari putra sulung. Bai Yao masih memiliki beberapa kekhawatiran. Saya tertawa dan berkata, jangan khawatir, Pak. Saya memiliki ide saya sendiri. Saya mengambil alih dari dia dan mengenakan gaun emas. Menari di atas panggung. Naik ke atas panggung. Melihat dia yang sekarat dibawa pergi. Melihat sudut mulut saya yang melepuh ditarik, haha. Giliranmu. Namun, tak lama kemudian ia tak bisa tertawa lagi. Karena saat aku bergerak, awan gelap di atas kepala mulai berkumpul. Di mana altar terlihat. Disinilah dunia surgawi dan dunia manusia dilahirkan. Saya memiliki banyak energi spiritual. Sedikit demi sedikit, kami akan membangun keberuntungan kami. Ini tidak semenyenangkan seperti hanya menghisap keberuntungan negara. Saya mengekstradisi kekuatan langit, dilepaskan ke bumi melalui tubuhnya sendiri. Guntur bergulung-gulung di langit. Ini akan segera dituang. Orang-orang telah mendengar saran saya. Intrapersonal. Mereka tidak bisa tidak tunduk pada Ratu Burung Gereja Emas yang menyelamatkan penderitaan rakyat. Bahkan Kaisar pun berlutut menyaksikan saya menari dengan penuh pesona. Rumah yang indah dan megah, idiom, rumah yang mewah. Dewi dan Dewi. Saya menari telentang di atas altar, menikmati chiaroscuro dengan nyenyak. Kekuatan iman juga merupakan bentuk cakra. Aku sudah terdampar. Sangat menyenangkan. Hujan turun selama 3 hari 3 malam, menutrisi ladang yang kering, dan sistem chi saya telah meningkat menjadi 80. Tapi makan malam perayaan, Kaisar telah berbicara. Dia meminta untuk menikahi saya. Awalnya, kedua dunia tersebut saling terpisah. Raja abadi dari dunia kultivasi. Ben selalu memberikan pil kepada Kaisar. Saya tidak lebih dari seorang gadis binatang. Memberikan selir kepada Kaisar bukanlah masalah besar. Tapi saya adalah orang baru sekarang. Seluruh pribadi sedikit lebih suci dalam kecantikannya. Pil putih agak enggan menyerah. Tapi saya mengundang diri saya sendiri. Raja abadi hanya perlu membuat 2 alam surga dan umat manusia berdamai. Wan rela berkorban. Dibandingkan dengan alam surgawi yang menghargai garis keturunan, saya lebih tertarik pada gagasan untuk berada di bumi selama sisa hidup saya. Kekuatan iman yang dipuja oleh jutaan orang terlalu bagus. Sebelum Bai bisa mengatakan apa-apa, Kaisar pertama kali sangat gembira. Terima kasih atas bantuan Anda. Dia adalah orang pertama yang mengonfirmasikannya. Aku tidak panik, tapi jika Yang Mulia ingin menikah denganku, saya punya satu syarat lagi. Kaisar menatap saya dengan bingung. Jangan beritahu saya satu syarat. Ini adalah liontin. Aku akan melakukan semuanya. Aku berkata jika Kaisar ingin menikah denganku, saya pasti ratu. Kaisar ragu-ragu, mengatakan bahwa ayah permaisuri telah mendukung saya untuk naik tahta. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Aku bisa menjadikanmu selir kerajaan. Tidak ada yang berani mengabaikan Anda. Saya berpura-pura tidak bermaksud menunjukkan pergelangan tangan saya yang putih kepada Tin Kau. Kalau begitu saya minta maaf, tapi saya tidak bisa melakukannya. Kaisar mencium bau harumku. Hal ini
menggelitik saya tanpa henti, menggigit gigiku. Aku berjanji padamu, aku akan menjadikanmu ratu yang baru. Whitepill telah mendapatkan putra pertamanya, dan Anda dapat mengontrol posisi saya. Peri yang mencari peringkat yang lebih tinggi. Dalam sekejap, saya setuju. Sebelum saya pergi, saya meminta pil putih. Tempatkan kotak putih putra sulung di Sky Terrace. Jangan biarkan adik pertama Anda ikut campur. Saya telah melihat burung phoenix yang telah dipompa dengan air peri untuk melihat bagaimana pertumbuhannya. Bayi memiliki darah hewan roh. Ia lahir sebagai bayi berusia 3 tahun. Sekarang ini seperti anak manusia berusia 4 atau 5 tahun. Aku memeluknya, darah dan daging sendiri. Kami akan melakukan sesuatu yang besar. Mungkin perlu waktu beberapa saat. Bibi Fong akan melindungimu. Tidak perlu takut. Putri Celestia akan maju dengan kepala terangkat tinggi. Bekha adalah satu-satunya putra sulung dari Dewa Abadi. Dia sudah diberi pakaian dan makan sejak dia lahir. Sekarang tidak menyedihkan. Sebaliknya, dia menatap saya dengan mata gelap. Akankah ibu kembali? Saya mengulurkan kelingking saya ke sungai yang berwarna putih. Ketika klub kembali lagi, seluruh dunia akan jatuh di kaki saya. Kaisar memang menghapuskan permaisuri. Saya adalah orang pertama yang ditunjuk. Saya mengundurkan diri sebagai bikhu. Biarkan kaisar di atas air mancur. Bangunkan aku istana Sang Jin. Kaisar adalah seorang pria berusia 9 hingga 5 tahun. Dia telah melihat semuanya. Saya telah mengubah sikap mempesona saya menjadi dingin seperti es. Tinggal jauh di dalam istana. Saya biasanya tidak keluar untuk mengikat jubah saya. Semakin Anda terlihat seperti peri. Bahkan kaisar pun ingin bertemu dengan saya. Saya rasa saya tidak akan bisa berpidato. Saya selalu mengatakan bahwa saya akan pergi retret. Aku tidak bisa melihatnya. Dengan cara ini, semakin sedikit yang didapat, semakin saya ingin kaisar jatuh cinta pada saya. Pengadilan kekaisaran ingin memakzulkan saya sebagai iblis wanita. Tapi saya telah meninggalkan reputasi saya untuk menyelamatkan orang-orang. Saya dipuji karena kebaikan saya oleh orang-orang di luar. Tidak akan ada lagi yang memanggil saya kenari rendahan. Sebaliknya, mereka menyebut saya peri suci. Mereka bahkan membuatkan sebuah kuil untuk saya. Sangat dihormati oleh umat Buddha. Kekuatan cakra saya meningkat. Ini akan segera melewati angka 90%. Suatu malam saya sedang mandi di pemandian air panas. Kelopak bunga mengambang di atas air. Saya mengambil segenggam dan menumpahkannya ke bahu saya. Ini adalah bunga peoni terbaik di kota. Saya sudah kenyang sekarang. Pada saat ini juga, aku mendengar langkah kaki. Berbaliklah, melihat seorang wanita setengah baya. Saya tersenyum pada mantan ratu itu. Sastra, saya percaya Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Dia memiliki keanggunan seorang pria, namun wajahnya terlihat kuyu. Pemandangan saya mandi di dalam air. Sig, aku sudah lama marah padamu. Tapi sekarang saya telah melihat kecantikan Anda dengan mata kepala sendiri. Tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jangan berbicara tentang kaisar. Bahkan wanita pun pasti jatuh hati pada Anda. Saya berenang seperti ular air ke tepi kolam. Lihat dia. Aku tahu kau berasal dari keluarga jenderal. Ayah saya terbunuh dalam pertempuran untuk mendukung kaisar naik tahta. Kecintaan terhadap menteri-menteri lama dan ketenaran. Aku telah menjadikanmu ratuku. Tapi saya bukan penggemar berat cinta. Saya tidak pernah memusuhi Anda. Dan sekarang Anda dibuang karena seorang pendatang baru. Dan Anda tidak senang dengan hal itu? Mantan permaisuri sekarang dihapuskan sebagai permaisuri Xian. Di penjara di istana. Sungguh ironis bagi Xian. Wanita yang dipukuli di atas drum dan dimainkan sumsumnya diberi nama jahat. Ini hanya cara untuk membuatnya tetap sejalan. Berbeda, mata putri Xian seperti abu-abu mati. Dengan gugup, dia menggelengkan kepalanya. Tapi tidak dengan sukarela. Apa yang harus dilakukan seorang wanita? Saya mengusap-usap perut saya yang sedikit membuncit. Sekarang saya sedang mengandung anak naga. Jika Anda bersedia membantu saya akan memberikan semua kemuliaan yang tidak bisa diberikan oleh kaisar, otoritas dan bahkan anak-anak. Percikan api tiba-tiba menari-nari di matanya yang kelabu. Ini adalah ekspresi ketakutan dan keinginan. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Rambut hitam saya yang sangat halus mengapung di dalam air. Seperti faktor hitam yang mekar dan meluap. Berbahaya dan indah. Sederhana saja, Anda membuat kesepakatan dengan saya. Sudah lama sekali saya tidak melihat karya seni yang luar biasa. Secara alami, kita membutuhkan cakra tertinggi untuk menerobos. Dan kaisar manusia adalah 9-5. Tentu saja, ini adalah pengorbanan yang sempurna. Sejak hari itu, permaisuri Xian mengubah sikapnya yang penuh air mata dan gerah. Mulai bersujud kepada kaisar. Dia lembut dengan kaisar. Saya bahkan pernah membuat sup dari tangan saya sendiri. Kaisar baru saja berpikir bahwa dia akan sadar. Tidak mengetahui bahwa krisis sudah berlangsung. Di satu sisi, ada sang istri yang lembut. Di satu sisi, ada ratu iblis yang dingin dan cantik. Kaisar mengira dia sedang duduk sendiri. Hampir setiap malam, kami bergantian menginap di istana putri Xian dan saya. Namun dia tidak menyadarinya. Setelah setiap kali menginap, tenaganya terasa lemah seakan-akan telah terkuras habis. Dan supnya disajikan oleh putri Xian sendiri. Dan itu akan mengangkat semangatnya. Tapi itu hanya menguras tenaga kaisar. Itu akan membunuhnya
lebih cepat. Tubuh Kaisar ini semakin memburuk. Pada hari kematian seseorang, saya tetap berada di sisinya, menghirup napas terakhir sajaknya, merasakan kepenuhan Qi, mengaduk-aduk suara sistem di dalam. Selamat kepada tuan rumah, menyerap naga sejati, idiom, GBR, menderita akibat dari tindakan seseorang. Takdir menembus angka 90. Saya mencoba untuk menahan kegembiraan saya. Saya menggendong putra saya yang baru lahir, mengumumkan situs mendiang Kaisar kepada pejabat sipil dan militer, dan Yuko pun naik tahta. Saya adalah Bupati Ratu, tetapi beberapa jenderal sudah mulai marah terlebih dahulu. Janda permaisuri bukanlah nenek moyang manusia. Siapa yang tahu apakah kabar dari mulut ke mulut itu benar? Kami diizinkan masuk ke istana untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Kaisar, membuat keputusan setelah itu. Tapi saya melihat Putri Xian telah mengganti seragamnya, memimpin tentara kekaisaran untuk menjaga gerbang istana. Siapa yang berani masuk ke dalam istana? Sebagian besar jenderal berasal dari pasukan ayah Putri Xian. Dia sudah sedikit melunak. Lihat pedang pengawal kekaisaran lagi. Saya tahu kita telah jatuh ke dalam perangkap hari ini. Saya harus membungkuk. Salam untuk Kaisar yang baru. Silakan lihat janda permaisuri. Dengan bantuan Putri Xian, di usianya yang baru 1 tahun, Su Chong berhasil meraih gelar juara. Ini adalah waktu ketika saya melahirkan anak laki-laki saya yang masih kecil. Kaisar mengira saya hanyalah makhluk yang lembut. Itu bukan manusia. Dinasti ini tidak berakar pada dinasti sebelumnya. Dia sudah memiliki putra pertamanya. Dia tidak peduli dengan anak Huan Qiu ini. Itulah mengapa saya memberinya nama ibu saya. Ini bukan ultimatum. Siapa yang akan menduga? Menyala 9 atau 5 makhluk tertinggi. Saya tidak percaya bahwa saya dijebak oleh seorang wanita kenari yang hanya bermodalkan penampilan. Aku akan memberikan Sochon kepada Putri Ham untuk dibesarkan. Dia adalah ibu angkat mendiang Kaisar. Dia sendiri yang bertanggung jawab atas pemerintahan dari balik tirai. Ambil kekuatan dunia manusia ke tangan Anda sendiri. Antara beberapa tahun, kondisi cuaca yang menguntungkan di dunia manusia, hubungan yang baik dengan dunia langit. Saya juga telah menjadi wanita burung pipit emas. Ritual nasional terkemuka, dipelihara oleh kekayaan bangsa. Saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Suatu hari di pegunungan, dunia sudah berusia 1000 tahun. Melihat Hai lagi, saat itu di acara perjamuan 100 bunga, dia mengambil putra sulungnya yang lahir dengan susah payah. Saya dengar dia melakukan trik lamanya, memaksa selir lain untuk menjadi peri. Bawa White Herb ke kamarnya. Begitulah cara Anda hamil lagi. Tapi setelah semua ini, pil putih untuk menghilangkan cacat. Saudara perempuan dari seorang pria yang benar-benar jijik dengan dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia pikir Anda yang tidur semalam. Hal ini menjadi menjijikkan selama bertahun-tahun. Sahabat karib White Pill ini terus bergerak, menyala, angin mengalir kemana-mana. Saudari pertama, kau telah mempermalukan dirimu sendiri sebagai permaisuri surgawi. Li memiliki nama tetapi tidak memiliki kenyataan. Idiom hanya ada dalam nama. Bahkan, seruling pun terlihat jelek. Ini tidak secerah Derek. Dia terselubung, kembung. Anda selalu terlihat seperti ada api di dalam perut Anda. Melihat seruling bergerak sedikit lebih banyak, aku sangat tidak sabar sehingga aku harus melahirkanmu. Kembung, saya telah kehilangan penampilan saya. Sebenarnya tidak. Namun, ini bukan hanya masalah menjadi ahli dalam apa yang Anda lakukan. Ini bahkan bukan korset. Ini memalukan. Seruling itu berteriak. Tetapi saya mendengar bahwa ibu kandung saudara laki-laki saya adalah favorit. Ayah secara alami menyukainya. Ibu, kau tidak cukup baik. Apa yang Anda salahkan dari saya? Suster Di merasa malu, menampar. Ibunya hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Bagaimana Anda bisa begitu disukai? Mengapa Anda tidak bisa? Saya telah melakukan yang terbaik. Anda adalah orang yang tidak berguna. Saya tidak bisa mendengarkan. Bangun dan berjalanlah ke meja. Saya senang Anda di sini. Anda selalu mengatakan, gadis, tentang siapa ini? Ketika Di melihatku, menatapku dengan ketakutan yang tiba-tiba. Apa yang kau inginkan? Dia berusaha membuat saya terbunuh. Sebaliknya, mereka merusak diri mereka sendiri dan berpaling. Rasa sakit itu telah mengubahnya dari sombong menjadi takut pada saya. Sekarang saya mengenakan pakaian berwarna kuning cerah. Hidup di dunia manusia, idiom manusia. Janda permaisuri Dayu berjalan bersama Kaisar Tongren untuk menghadiri perjamuan surgawi. Mereka semua diperlakukan layaknya tamu kehormatan. White River melihatku, dengan penuh semangat berlari ke arah saya dan melompat ke pelukan saya. Ibu aku membelai rambutnya. Kamu sudah dewasa, Little River. Apakah Anda mendengarkan ibu Anda? Latihlah seni bela diri Anda. Bangau Putih mengangguk dengan penuh semangat. Bahkan ayah saya mengatakan bahwa saya adalah seorang penulis yang baik. Sudut mulut saya melengkung menjadi senyuman. Pergi dan ikuti Bibi Fung. Ajaklah adik Anda keluar dan mencari udara segar. Bangau Putih tahu apa yang sedang terjadi. Ambil anak pertama dan pergi. Bagaimanapun, anak itu tidak bersalah. Pada saat ini juga, seorang pelayan akan mengundang Anda. Mereka mengatakan bahwa Golden Sparrow adalah penari yang hebat. Bertahun-tahun yang lalu bulu-bulu itu menari-nari. Saya masih tidak bisa berhenti memikirkannya. Pesta hari
hari ini, para dewa berdoa kepada Bunda Maria. Aku akan memberimu sebuah tarian. Aku akan memberimu sebuah tarian. Di akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut. Apa gunanya memiliki profil yang tinggi, bukan burung yang menari? Saya berkata dengan lemah. Anda bisa menjadi kenari dunia. Ini adalah sebuah keterampilan. Kakak perempuan pertama sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, anak-anak tersebut ditolak. Bahkan saat itu, dan dengan saya, pembantu rendahan yang Anda panggil. Dialah yang naik ke tempat tidur suaminya. Siapa yang lebih mulia? Saya tidak peduli dengan Anda. Jengkel dan biru di wajah gaun etiket adik pertama. Ikuti pelayan ke ruang ganti. Untuk sesaat, bayangan pertunjukan telah tertutup. Pelantun tarian jebakan memudar. Bagian tengah kolam surgawi. Sangkar yang terbuat dari emas murni menjulang. Salah satu wanita mengenakan pakaian berwarna menyala. Sosok yang indah. Memiliki ketampanan yang luar biasa. Bahkan membuat peri 100 bunga menjadi pucat jika dibandingkan. Aku menari. Bergema di sekitar kasau. Idiom, kiasan nyaring dan bergema. Terutama tentang suara nyanyian. Melambung ke langit. Semua raja abadi berhenti sejenak. Monumen-monumen di istana itu diliputi oleh kecantikan saya. Whitepill menatapku dan menggumamkan sesuatu tentang malam hari. Sejak kami berpisah, saya sakit karena cinta. Saya tidak percaya bisa bertemu dengan Anda hari ini. Saya berharap bisa kembali bersama Anda. Saya mengerutkan bibir saya. Semakin sering Anda menari, semakin Anda bersinar. Itulah yang dilakukan pria. Apa yang tidak bisa Anda dapatkan adalah yang terbaik. Kesucian apa? Pernikahan ulang apa? Selama Anda memiliki kekuatan. Siapa yang berani mengatakan hal lain? Incremental. Para dewa di sini semua merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Energi spiritual di dalamnya semakin lemah dan lemah. Seolah-olah tertarik. Aliran yang stabil ke arah saya di bagian tengah. Seseorang akhirnya bereaksi. Kenari ini telah membentuk formasi eksekusi abadi. Naga emas adalah mata dari formasi tersebut. Dia adalah seorang penari yang aneh. Tampaknya menguras tenaga kami dalam berkultivasi. Tempat duduknya dalam keadaan panik. Mereka semua ingin bangkit dan melepaskan diri dari formasi tersebut. Sebuah cibiran melengkung di sudut mulut saya ketika saya mencoba untuk pergi. Tarian menjadi semakin intens. Tidakkah Anda suka bersenang-senang dengan kecemburuan wanita? Dan sekarang aku akan membiarkanmu mati di bawah rok kenari. Saya telah dipelihara oleh ziarah duniawi selama bertahun-tahun. Sistem transportasi udara telah mencapai 99 pada malam menjelang penyelesaian. Ini adalah bagian tersulit dari terobosan ini. Anda harus mengumpulkan semua keberuntungan di dunia. Para makhluk abadi ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Memiliki kecintaan yang mendalam terhadap musik, bahan-bahan yang tepat. Perjamuan 100 bunga hari ini. Mereka yang datang adalah para spiritualis. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Membalas dendam dan menghapus dendam. Hari ini, para makhluk abadi yang baru saja bangkit berbondong-bondong jatuh ke tanah. Saya yang merinding. Saya tidak bisa melihatnya terus berlanjut. Anda bisa saja terbunuh. Ditampak ngeri. Saudari, demi cinta para saudari, beri aku istirahat. Saya tidak terkesan. Teruslah menari. Saudara perempuan, tua dan muda, saat kau mematahkan leher adikku, yang dia katakan adalah untuk menjaga keperawanannya. Kasihan sekali. Dia meninggal di usia muda. Sekarang adik saya memiliki seorang putra. Kehilangan keperawanan seseorang. Bukankah kita juga harus mati? Saya mengutuk kata demi kata. Anda berkolaborasi dengan musuh, menghancurkan klan. Dia juga memaksa para wanita Habjo untuk bunuh diri. Dia mencoba untuk menggunakan pil putih, memiliki jantung yang dapat dihukum mati. Mendengar apa yang dikatakan, mata di membelalak tak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana Anda tahu? Sekte burung menempati urat nadi hutan. Pintu masuk ke gerbang gunung tersembunyi. Hancurkan keluarga pada hari yang sama. Seseorang diam-diam telah membuka formasi penjaga gunung, menggiring musuh ke pegunungan. Setelah saya menjadi favorit, saya melihat surat-surat itu di ruang kerja Whitepill. Ini menjelaskan secara rinci pertahanan dan formasi klan burung. Saya mengenalinya sebagai adik perempuan pertama saya. Saya mengetahui bahwa ia diam-diam telah berkomunikasi dengan Whitepill untuk mengusir demonstrasi burung. Alih-alih menikahi anggota klan, mengapa kita tidak memanjat ke atas pil putih dan menjadi putri surga? Tentu saja, ini 100 kali lebih mulia. Alasan mengapa Whitepill menjadikan saudari pertamanya sebagai selir surga. Saya ingin membuatnya tetap dekat dengan saya. Simpan rahasia ini selama sisa hidup Anda. Pil putih adalah yang terdalam. Mendengar apa yang dikatakan Kaisar, dia tahu saya tidak akan membiarkannya pergi hari ini. Hampir tidak dapat meningkatkan kekuatan kultivasinya. Dia tersandung keluar dari formasi. Dia bergegas menaiki kudanya, macan hitam. Saya didesak untuk mengeluarkan saya dari sini. Tapi harimau hitam itu meludahkan kata-kata manusia. Sepasang pupil pohon yang penuh dengan darah. Saya adalah pasukan harimau yang menduduki gunung. Saya pikir sekte pemilih bintang akan dapat mengambil alih tingkat urat nadi spiritual. Memimpin 10 tentara surgawi untuk menekan. Ambil tulang pipa yang saya pakai sebagai dudukan. Tahun penghinaan. Saatnya meledak hari ini. Setelah itu, saya memotong ekor saya. Lempar Bai Yao dari punggungnya. Bai Yao merasa ngeri. Mencoba berbalik dan melarikan diri. Mulut harimau
harimau hitam yang berdarah ada di depan mata Anda. Harimau hitam mendecakkan tenggorokannya. Seketika itu juga tubuh itu jatuh di kuil, menyala, merah darah meluap ke segala arah. Para dewa lainnya memohon belas kasihan. Peri burung emas telah menyelamatkan nyawa kami. Saya tertawa dingin mendengar gagasan kalian para kultivator. Masing-masing dari mereka adalah peri. Faktanya, mereka berada di atas, meneror masyarakat, menjarah dan memberi makan, mencari STH, lebih tinggi dari yang dapat dicapai. Rakyat biasa berada dalam kesulitan. Kalian semua mati, enggan untuk bergerak. Apa gunanya mendapatkannya? Kemudian dia melambaikan tangannya ke arah langit dan menyedot sisa-sisa cinya. Saya telah menyedot semua energi dari para peri. Menyala, darah mengalir dari 7 lubang. Mereka semua sudah mati. Saya berdiri di dalam naga emas. Menyala, jubah berlumuran darah. Wajah yang cantik seperti hantu Syura. Guntur surgawi bergemuruh, idiom, kiasan, menghancurkan bumi, sambaran petir. Ini adalah tanda transisi yang sukses. Suara sistem berdering di telinga saya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus persentil ke 100. Latihan membuat sempurna. Sejak saat ini, ia telah mengembangkan tubuh yang luar biasa. Irama dunia, kebencian terhadap negara, kebencian terhadap keluarga. Saya mendapatkan hadiah saya hari ini. Hari ini di perjamuan, mereka semua adalah leluhur yang paling mendalam di dunia abadi. Sekarang mereka semua tewas dan terluka. Seluruh dunia surgawi tanpa satu naga pun yang berkuasa, idiom, kiasan, kurangnya kepemimpinan. Melihat ini, makhluk abadi yang longgar dengan budidaya rendah di luar formasi mantra. Mereka semua bersujud kepada saya. Lihat peri Goldfin. Mulai sekarang, saya siap melayani Anda. Saya keluar dari naga emas, berjemur di bawah sinar matahari dari 9 langit, menerima penghormatan dari ribuan orang. Saya ingin Tuhan ini tunduk kepada saya. Suster pertama tidak mati. Apa yang dia lakukan jika dia meninggal bukanlah ide yang baik untuk mengambil keuntungan darinya. Dia sudah terkuras habis. Saya telah kehilangan kekuatan saya. Sekarang dia sudah tidak valid. White River bertanggung jawab atas sekte pemilih bintang. Pada hari itu juga, saya perintahkan dia untuk dibebaskan. Menyaksikan Shirakawa dengan pakaian wanita naik ke tahta klan. Dia tidak bisa mempercayainya. Hampir bebas dari belenggu. Tidak mungkin Baihe adalah seorang anak perempuan. Mengapa Anda mendapatkan keabadian melalui seorang gadis? Nikmat sang raja. Dia hanyalah putri dari keluarga kelas bawah. Tetapi dia dapat mengendalikan dunia surgawi dan dunia manusia. Saya tersenyum lembut. Angkat dagunya dengan jari-jari kaki Anda. Kakak, kau selalu mengaku berdarah bangsawan. Tapi Anda sebenarnya adalah seorang wanita. Tapi mereka sangat membenci wanita. Anda harus meremehkan asal-usul orang lain. Ini hanyalah cara untuk membedakan Anda dari orang lain. Tetapi, bagaimana dengan burung kenari rendahan? Sekarang White River bertanggung jawab atas alam surgawi. Tempat ini umumnya dikenal sebagai Inhyong. Saya memiliki dunia dalam genggaman. Suster pertama benar. Janin telur di mata air dingin. Hanya Putri Deyu. Tapi kenapa? Hari itu saya berpura-pura bahwa White River adalah seorang pria. Dia mengaku sebagai putra tertua Deyu. Ini hanya permainan kekuatan. Sekarang adalah waktunya untuk mengembalikannya ke tubuh putrinya. Bai Huo juga tersenyum. Bermartabat. Bibi saya sering memanggil saya Jalang. Saya tidak pernah lupa. Aku akan membuatmu tetap berada di sekte teropong bintang. Saya akan memberi Anda gambaran bagaimana rasanya menderita sepanjang hari. Mulut Di menganga. Butuh beberapa saat sebelum dia menjerit kesakitan. Saya mendengar bahwa Di menjadi gila sejak saat itu. Dia dikurung di sebuah gua di belakang sekte teropong bintang. Yang Anda lakukan hanyalah bergumam tentang hal yang mustahil. Saya berasal dari keluarga bangsawan. Mengapa dia adalah penguasa langit dan bumi? Dia dipenuhi dengan kotoran. Dia bahkan tidur dengan orang yang tidak jelas. Lambat laun, tidak ada paus yang mau mendekat. Ada dalam makanannya. Anda bahkan tidak bisa mati dengan Ganoderma yang memperpanjang hidup ini di rumah. Dia hanya harus hidup, menderita tanpa henti. Sekarang White Crane bertanggung jawab atas sekte pemilih bintang. Umumnya dikenal sebagai kaisar manusia di bumi. Seorang putra dan putri untuk menyatukan dunia langit dan manusia. Saya menjadi penguasa langit dan bumi secara de facto. Sumsum Priwanita Phoenix dan Harimau Hitam. Saya juga menggunakan kekuatan keberuntungan saya untuk memperbaikinya. Sekarang saya hanya bertanggung jawab atas kekayaan dunia. Ini adalah hal yang sederhana untuk dilakukan. Ini adalah janji yang saya buat untuk mereka berdua sejak lama. Begitulah cara Phoenix dapat melindungi Baihe dengan setia. Terima kasih kepada Black Tiger. Bantu aku menyiapkan formasi eksekusi abadi di perjamuan. Dunia stabil selama 1 hari. Saya akan melakukan perjalanan. Harimau hitam bertransformasi menjadi pria tampan. Kau harus mengikutiku. Dia tergagap. Peri bisa. Aku ingat beberapa tahun yang lalu. Kebinatangan. Harimau hitam pertama kali melihat rambut berkaca-kaca panjang. Saya segera menyadari. Kata-kata macan hitam adalah sebuah isyarat bagi saya. Dia masih mencintai saya. Saya khawatir Anda tidak hanya membantu saya memperbaiki sumsum. Saya tersenyum lembut. Saya, Su Wanwan, telah menjadi kenari orang lain selama
selama bertahun-tahun. Sekarang saya tidak ingin jatuh cinta lagi. Jika Anda menginginkannya, jadilah tumpangan saya untuk bersama Anda selama-lamanya. Tidak dapat dibatalkan. Macan hitam langsung sangat gembira, bersandar, berbentuk harimau. Sepanjang hidup seseorang dan sepanjang hidup seseorang, saya ingin berada di bawah rok peri. Saya mengangkangi punggungnya. Harimau hitam mengeluarkan raungan saat aku melayang ke awan. Mulai sekarang, kita akan memilih bintang-bintang dan mengambil bulan. Saya memiliki dunia di ujung jari saya.